Siwalannyong. Ya, kembali lagi bertemu dengan kita LC. Let and ya pada ini bukan Ontong Squad ya, bukan. Jadi di sini kita akan membahas masalah percintaan, film atau yang lainnya, hal yang penting lah. Dan di konten video kali ini kita akan membahas tentang bare minimum dan princess treatment. Hal yang wajar atau tidak wajar yang dilakukan ketika PDKT atau pacaran. Jadi ntar ada sebuah pernyataan yang akan dibaca oleh Mbak Ane yang ada di belakang layar, dan kita akan saling mencintai, saling mengasihi jawaban. Misal kayak itu lah 1, 2, 3 jawab bareng loh, paham kan? Pernyataan pertama dari Mbak Ane. Jemput cewek pas PDKT. 1, 2, 3 wajar. Gak wajar. Ya itu lah watun ya. Maksudnya dijemput itu wajar enggak? Kan Iya tapi pas PDKT sih. Pas PDKT ya wajar. PDKT ya, bukan pacaran. Gak wajar. Wajar lah. Masa pacarnya tuh suruh jalan kaki sendiri? Maksudnya kalau misal ini ada di kota kayak misal Jepang gitu kan ada Yakuza. Bukan, itu namanya. Kan nggak semua orang punya kendaraan. Jadi ya kita harus effort lah. Jadi wajar kan. Tapi kalau street parent Arsa curhat gak? enggak. Kan ada ya maksudnya ini tiap intens atau kayak jarang-jarang. Soalnya ini misal intens menurut aku nggak wajar. Bang, Tapi wajar sih. wajar lah karena Oh wajar. kalau street parent mah gampang, tinggal jemput cewek di depan gang. Anjay. Kalau nggak ada gang, Di dalam. Mas Erwin wajar, bener wajar. Wajar. Kalau seperti itu tuh ya kalau untuk pendekatan ya masih wajar lah. Menjemput Kalau itu PDKT wajar. wajar. Kalau udah pacaran lebih wajar. wajib dong. Ya iya kan lebih wajar. Iya, bener. Sih. Iya. Iman berarti ya, Ya. itu hitungannya wajar ya. Oke wajar wes aku. Pernyataan kedua, Mbak Ana. Gandeng tangan saat di keramaian. Gandeng tangan satu. Gandeng tangan saat di keramaian. Wajar. 1, 2, 3 nggak wajar. Nggak wajar. Nggak wajar. Apaan sih? Nggak wajar, nggak wajar. Enggak. Ini versi cowok ya. Berarti, Cewek. gimana ya? Ya, susah sih. Ya emang Kan gimana ya? gandeng doang, bukan ngerangkul. Nih ngerangkul beda Pansen. Ini yang pertama, aku bilang gini, maaf ya untuk istri saya Mbak Emi ya. Bukan bermaksud apa-apa, tapi gandeng tangan itu nyusahin. Apaan sih mas? Ya kan? Kecuali kalau nyebrang, itu nggak apa-apa. Soalnya kalau dalam keramaian itu kadang itu kalau gandengan itu malah nabrak-nabrak ini. Enggak, itu malah jadi satu kesatuan. Satu kesatu. Enggak, maksudnya kayak kalau misal gandengan tangan itu kan kita harus mengikuti kecepatan jalan pasangan kan. Kita misal kayak kita jalannya cepet harus ngikutin pasangan, itu kan susah. Kita bisa jalan cepet, jalannya lambat. Terus belum lagi kalau keringetan kan mau gini susah kukur itu apa bahasa Indonesianya? Kedik. Karu kedik. Itu emangnya. Jadi ya enggak lah ya mungkin sesekali 2 kali mah nggak apa-apa sih, cuma nggak yang setiap jalan itu harus gandengan terus lah. Enggak. Kalau sesekali 2 kali nggak apa-apa. Monggo yang bilang wajar. Enggak sih, aku mau wajar aja sih. Kan cuman gandengan. Kecuali rangkul ya, itu Ya, iya. kayak nyusahin orang lain juga. Nyenggol sih. Hah? Nyenggol orang. Lah emang gandengan tangan gak nyenggol? Ora. Soalnya kan tambah kayak Tambah apa? men gak ketinggalan namanya di keramaian, di kerumunan. Malah justru nih misal pasangan ketinggalan itu justru lebih angel, lebih sulit. Oh kalau ngerangkul. Orang yang misal orang gandeng. Oh iya kalau misal mama kayak pacarnya mama apa ya?
nggak tinggi ya. Terus kan maaf untuk orang-orang yang nggak tinggi di luar sana kan itu kan pasti gampang hilang kan. Itu perlu digandeng nggak apa-apa di keramaian. Ya kan Mas Erwin? Iya sih benar. Tapi menurut aku wajar sih ngomongnya. Dibilang wajar, oke wajar, cuma kalau untuk di keramaian itu malah lebih ribet sih. Malu sih, malu Iya, sih, nggak isin malu. tak isin. Soalnya kalau istri saya sendiri juga tipe orang yang nggak suka digandeng. Karena istri kamu gandeng anaknya. Ngapain gandeng gue nih? Iya anjir. Soalnya aku juga nggak suka Orang gandengan, sukanya gendong. Halo. Gendong depan mana? Anaknya gendong depan. Anaknya. Pakai itu. Jadi itu hitungannya ya wajar tapi sesekali 2 kali ya. Jadi nggak setiap jalan itu harus gandengan tangan ya. Iya. Selalu ngabarin. 1, 2, 3 wajar. Wajar Nggak lah. wajar. Gila. Wajar lah, Win. Orang-orang yang nggak ngabarin. Aku wajar lah gila. sih. Nggak wajar. Aneh sih ya, aku sih ya. Soalnya kan iya maksudnya kalau nggak selalu chatan sih nggak apa-apa, tapi harus selalu ngabarin karena kita kan sibuknya kita harus ada yang meluangkan waktu untuk ngabarin pasangan kita kan, entah itu kayak aku berangkat dulu lah, aku mau main lah gitu, agar dia tidak khawatir, nggak seperti yang baik Apaan sih? itulah baiknya yang jelasin. Tapi aku setuju, kayak namanya orang pacaran, ya kita kan perlu kabar. Emang nggak harus selalu chatan, cuma kayak perlu Itu kabar aja bener. gitu loh, kayak Dengerin biar kita kamu. tuh tahu dia lagi ngapain. Oh iya, jadi kan yang ceweknya nggak overthinking atau gimana. Terus siapa yang baik Iya. Oh ya, ini berlaku untuk semuanya ya An. Lu kalau mau ngapa-ngapain tuh kabarin ceweknya. Putuskan lu Jangan kayak apalagi kalau sampai minta kabar itu lu mah kagak niat pacaran, nggak usah pacaran. Ya bener, harus ngabarin. Kalau aku sih untuk kalau selalu ngabarin itu ya nggak wajar sih. Kalau selalu maksudnya kan tadi kan pernyataannya itu selalu ngabarin. Selalu Ya, lah. kalau ngabarin ya secukupnya. Kalau udah diberi kabar kan kadang ada yang kok nggak balas-balas sih, kok ini sih ini. Ya kalau menurut aku kalau udah dikasih kabar ya udah nggak selalu harus meluangkan waktu untuk itu gitu loh, hal-hal yang kecil seperti itu. Berarti kalau misal sehari ini vouchernya cuma 1. Aku mau main terus udah itu. Ya enggak, maksudnya kalau untuk kan ada yang beberapa orang itu kalau berhubungan itu terlalu toksik, jadi Berhubungan apa maksudnya? Berhubungan Nah, pacaran kan PDKT. PDKT. kan kita kan baru PDKT terus terlalu toksik, apa-apa ditanyain baru sebentar ini. Udah belum? Masa ini lama banget, kadang kan kayak gitu baru semenit udah itu kan ada yang terlalu toksik seperti itu. Itu kan menurutku malah terlalu mengganggu. Untuk memberi kabar ya sewajarnya, kayak aku mau ini ya, nanti sampai sini ini udah cukup, nggak usah terlalu itu. Nanti kalau udah ada waktu senggang baru dikabarin lagi seperti itu. Jadi wajar dong. Wajar termasuk. Wajar tuh masuk wajar. Iya, maksudnya aku yang nggak wajar itu kan pernyataannya itu selalu memberi kabar, maksudnya Iya maksudnya nggak selalu memberi kabar kayak aku mau melangkah ke kanan, aku mau melangkah kiri. Iya, aku udah Kamu pakai gini. helm. ya kan terkadang kan ada yang Bukan. terlalu toksik Aku lagi seperti itu. naik motor, aku lagi gas ini kecepatan 20, aku lagi gas 40, aku ketabrak guys. Ya kayak gitu dong, Win. Ya ikutnya kalau untuk selalu memberi Bikin dengan Mister kabar, Budi. memberi itu Aku kalau lepas terus-terusan helm sih kalau terus-terusan lebih ke nggak wajar sih, cuma kalau untuk ya sesekali itu ya wajar. Aku lepas ya, Next. aku lepas Kenapa sih? Oke, next Mbak Ana. Next. Kalau tiba-tiba Kalau tiba-tiba Tiba-tiba enggak lah, 1, 2, 3 nggak wajar. 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 Enggak. Wajar. Bahkan kalau Enggak. tiba-tiba gue jaluk teleponan kan, ya iya, Enggak. enak dong. Kalau tiba-tiba Wah. Ada paham gitu? Ada paham ya kan maksudnya? Kol kayak sayur kol. Iya gue. Apa ya? Win? ya. Aku ya, maksudnya aku ya. Iya. Kalau aku kan tipe orang yang nggak suka calling ya, maksudnya kayak apalagi sleep call lah, bullshit lah. Karena itu ngebuat saya apa aku atau gue lah nggak bisa bebas ngelakuin apa yang seharusnya aku lakuin, kayak ngocok kopi, terus main game, ML gitulah. Ya mungkin ego saya sendiri sih, cuma
menurut gue ya apa sih sleep callan kan? Yang paling curhat bla bla. Ya yang penting cuma ya kan bisa pas ketemu. Makanya contoh gini, misalkan kita bukan mendem ini ya, mendem itu apa, mendem cerita kita masing-masing lah. Ntar waktu kita ketemu bisa langsung dicurhatin, bla 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 kan itu kan bisa jadi quality time. Kalau misal selalu sleep callan, selalu apa namanya curhat. Ntar kalau kita ketemu kita ngapain krik-krik loh. Enggak ada. Ya weh, nggak mungkin lah. No. Karena Belum nyuruh abang. Jadi saya males kalau misal apalagi kalau kecuali kalau misal urgent ya kayak apa gitu langsung tiba-tiba nge-call ya nggak apa-apa. Kadang nggak sekali 2 kali kalau misal kayak takut sendirian ya nggak apa-apa. Tapi kalau misal setiap hari minta sleep call, apalagi kalau misal sleep call-nya ada yang 24 jam anjir itu dengerin nafasnya. Buat apa, Bang? Mendingan pusing lah. Udah mau ngomong. berarti hubungan kamu boring. Ya enggak dong kan mungkin aku udah suami istri masa kolan terus ngapain Iya, orang samping-sampingan. tadi kan bilangnya misal apa semua topik harus dibahas di call, pas ketemu jadi krik-krik. Menurut aku enggak sih, karena telepon juga penting. Aku kayak dengerin suara pasangan kita tuh kayak apa ya, nge-recharge energi gitu loh. Jadi nggak cuman recharge doang, kita doang kan kata-kata ya. Enakan kalau kayak nggak sesering itu, maksudnya kayak malam atau sore pas sama-sama lagi apa gabut pas lagi sama-sama kayak pengen ayo tukar cerita no ya kok, tapi ya nggak berjam-jam no lo, 2 jam 3 jam cukup. Misal nih ya, misal apa kamu senang apa namanya drakor kan, terus pacar kamu minta sleep call, milik drakor apa pacar? Makan Pasar. cinta. Makan tuh sleep call. Mending nih sleep callan sama Harus iya, menurut aku itu tergantung pasangan masing-masing sih ya. Tapi ya aku suka tergantung. sih. Pas ketemu pun topik yang udah dibahas nggak apa-apa dibahas lagi, malah justru lebih asik gitu. Cuma menyita waktu, Itu versi gue. menyita waktu kayak maksudnya kan kita aku punya waktu sendiri untuk kayak apa namanya, misal habis jalan terus pulang ke rumah minta fit call apa namanya sleep call. Kan orang setiap hari mah. Ya iya maksudnya misal nggak setiap hari nggak apa-apa, kayak dalam 1 minggu sekali. nggak Ya, apa-apa. 1 minggu sekali apaan? Bahkan nggak usah dihitung loh, ngono loh. Ya bisa, ya bisa. Orang kehitung. Kita demokratis kan. Ya apa. Serin. Menurut aku untuk kalau tiba-tiba nge-call itu wajar kalau misal emang benar-benar butuh. Bener kan? Ya, kalau nggak benar-benar butuh ya buat apa gitu loh. Kalau misalnya nggak ada pembahasan yang benar-benar penting, nggak ada yang benar-benar harus dibicarain ya ngapain gitu. Bener lah. Tapi Betul, untuk suara hal-hal urgent atau misalnya butuh ini oke lah. Jadi itu aneh. Wajar kalau penting. Kan iya kan tiba-tiba Ya. kalau penting. Konteksnya apa kan? Ya ya. Tapi wajar bagi LDR tuh. Enggak tahu sih, soalnya kan aku orang LDR. LDR sih, pun dalam cangklik. Iya mungkin kalau misal LDR kan enggak sleep call kan, hitungannya itu kan fit call kan. Maksudnya enggak sleep entah call call kan. atau fit call loh. Boleh kan? PCS bisa kan? Video call win? Salawat. Iya mungkin. Mungkin kalau LDR mah itu wajar kayaknya ya. Tapi kalau sama-sama ya, sekota enggak lah. Kalau maksudnya kalau emang benar-benar perlu atau enggak harus selalu juga kan. Kalau misal selalu juga kayak misal setiap hari harus jam-jam ini, kadang kan bisa ganggu aktivitas keseharian yang seharusnya nyuci piring nggak jadi nyuci piring. Nyuci piring. Yang seharusnya nyapu nggak jadi nyapu karena sibuk video callan terus. Oh iya betul. Yang harusnya pekerjaannya bisa selesai dengan baik malah terlewatkan karena hal seperti itu. Tapi kan biasanya fit call malam win, menyapu harus Ya kan. Kadang kan ada yang vikolan terus ke mana, Oh, iya. vikolan di jalan vikolan. Itu kan benar-benar mengganggu. Iya. Itu dengarnya bujang-bujang LDR tuh, dengarnya bujang-bujang LDR. Sewajarnya oke.
Oke. Kalau berlebihan no. No. Liani no, simpenan yes. No. No. Next, Mbak Ana. Saling tukar password. Ya. Sosmed. Kalian tukar password 1, 2, 3, nggak wajar. Ya. Iya, nggak wajar. Kenapa alasannya? Alasannya ya tapi aku pernah tukar maksudnya kan ya kita kan punya privasi ya, maksudnya nggak harusnya kan sesama pasangan harus apa namanya percaya kan. Ya mungkin nggak usah tuker apa sosmed cuma kalau mau minjem ya nggak apa-apa, mau ngecek tapi nggak usah sampai ke tukar apa minta password lain itulah, soalnya itu ganggu lah. Soalnya kan ada misal pasangan yang apa namanya over protective atau over cemburu ya, overdosis mati ya. Kayak misal kita ada teman cewek kan, nge-DM lah atau ngechat lah, itu masalah entah mau kerja sama terus ada pacar yang agak over, itu langsung ngekatin loh. Jadi hitungannya kan itu mau motong rezeki orang kan. Padahal kita mau check in buat ngomongin pekerjaan gitu loh. Simpelnya gitu aja sih, kayak ngapain. Simpelnya gitu aja. Soalnya menurut aku kalau misalnya mau lihat sosmed kita masing-masing, pas ketemu aja kita lihat kayak pinjam HP-nya, misal scrolling atau apa. Tapi kalau sampai tukeran itu justru malah ngebuat kita apa ya? Keganggu pikirannya makin kemana-mana loh. Padahal seharusnya yang nggak kenapa-napa jadi kenapa-napa. Menurut saya juga ya nggak wajar sih, apalagi untuk taraf yang kita masih PDKT belum terlalu mengenal terlalu jauh gitu, malah terlalu beresiko untuk kedepannya. Berisiko menolak tahun selingkuh. Pasti berisiko kawin. Hal-hal yang kayak misalnya kita kan kayak baru kenal lah, cuma nanti jadinya karena hal-hal seperti itu nanti jadinya dikekang, nggak boleh melakukan ini itu kan jadi buat kita ini tuh males menjalani hubungan ke depan ini lebih baik lagi gitu. Kalau menurut saya sendiri sih ya untuk Terus menanyi. Terus. Untuk apa mengawali suatu hubungan ya itu saling percaya satu sama lain. Belum tahu kedepannya nanti itu gimana kan, jadi ya untuk saling tukar password itu terlalu mengganggu. Nah iya bener kan, kayak apa namanya kita berpasangan nggak selamanya ya, maksudnya kalau yang PDKT kan barangkali nanti apa tukeran password terus putus gimana, semua foto-fotonya kesebar, maksudnya foto-foto yang itu apa namanya Kurma jangan ituin cekin Apa sih? arah-arah tragedi kurma, maksudnya foto-foto berdua loh, maksudnya bukan disebar lah, foto yang itu ya sapu lewin tolongin itu harus ngomong apa ya. Peka dalam hal apapun. Hah? Peka. Peka dalam hal apapun. 1, 2, 3 nggak wajar. Kenapa? Mesti itu dong. Bingung ke? Ini untuk maksudnya buat cewek cowok kan, kayak misalnya ini kan aku cowok kan, ini kan cewek kan. Kalau peka juga ngepacarin lo kayak. Oh. Enggak wajar sih. Gak wajar. Neng aku kan, kalau misal nih untuk tak bocorin rahasia cowok ya, cowok itu sebenarnya peka. Cuma kadang cowok itu males. Karena cowok itu males ngadepin apa namanya ego cewek loh. Jadi misal kayak mungkin ya kayak misal si ceweknya apa namanya ini enak ya, itu kan biasanya kayak kode mau minta dibeliin kan, kadang si cowok itu tahu, cuma kadang ada masalah tersendiri, misal nggak punya uang lah apa gimana lah, jadi apa cowoknya paling oh iya enak sih ya, harusnya kan jawabannya kan oh ayo beli yuk gitu kan. Dan satu lagi, cowok itu hanya peka terhadap perangsang. Terkadang kalau kita terkadang hidup harus terkadang kalau kita harus selalu ngertiin orang, sebenarnya ngertiin pasangan sih sebenarnya ya kayak ya udah saling mengerti, cuman ya pasangan itu pengen dimengerti tapi karenanya juga sulit untuk dimengerti, gue
beban pikiran juga ya, menjadi PR guys, karena pengen dimengerti tapi nganane nggak mau mengerti. nggak mau mengerti. Apa lu maksudnya kayak kok pengen dimengerti, aku mengerti kayak gini tapi nganane kayak bulah kayak gitu kayak meneng ujung-ujungnya nyalahin si cewek karena berdasarkan pengalamannya kayak gue pengalamannya berdasarkan pengalaman kayak gue bener, tapi ujung-ujungnya kayak tetap salah, jadi kayak wis Suara peka hati. wis peka Suara hati. tapi tetap terus kayak bisa kayak Ini mah kayaknya curhat langsung. ora rata-rata kayak gue omongin nih cowok punya masalah sih kayak gede namanya. Untuk pendapat saya untuk yang tadi apa selalu peka, Selalu peka. ya nggak wajar sih, nggak wajar. Terutama untuk orang-orang yang kayak saya, maksudnya terlalu malas untuk menebak-nebak pikiran orang. Nah benar, kita itu bukan mentalis ya. Iya, bukan mentalis, apalagi pesulap. Oke, Ya oke. malasnya ya kayak apa sih susahnya langsung ngomong gitu loh. Aku pengen ini, aku pengen ini. Nanti kan kita bisa jawab belum ada duit, nanti aja ya. Kan kayak gitu, maksudnya nggak terlalu bertele-tele gitu loh. Kita hidup itu jangan mempersulit diri kita sendiri. Kalau bisa ada yang Mempersulit muda- orang lain kan? Oh iya, mempersulit orang lain juga. Kalau ada yang muda yang langsung, kenapa harus pakai kode-kode? Gitu loh. Langsung aja ngomong. Ya, oke bos. Ini dendam yang kecil. Next. Terakhir, posting foto di story sosmed. 1, 2, 3. Wajar. Nggak wajar. Nggak wajar. Nggak wajar. Wajar guys. Ya balik lagi sama kayak misal sekali 2 kali mah mungkin nggak apa-apa kan. Tapi kalau misal harus setiap saat posting lah ini itulah. Ya berarti wajar dong mas. Soalnya ya kalau dulu ya waktu aku pacaran dah ini sama siapapun, kalau posting foto itu kalau saat lagi berantem. Gue sih justru orang wajar anjir. Ya ini emang gak wajar. Iya maksudnya orang wajar kayak gue, kenapa postingnya pas sisi berantem doang. Maksudnya kayak Iya. posting ada sesuatu nih ngono Iya loh. bener. Soalnya kan Buat ngerayu. kayak misal kayak kita punya Right, foto-foto apa namanya, foto-foto kita berdua kan, aku nggak mau posting bukan karena aku nggak mau posting, memang karena aku nggak mau posting. Karena itu apa milik saya kan, aku nggak mau dinikmatin semua orang. Apa semua kalimatnya cowok kayak gue kabeh guys. Kayak gue kabeh. Maksudnya bukan, alasan. enggak maksudnya enggak apa ya gimana ya, enggak exact, bukan kayak exact sih, cuma ya udah sih semua orang juga tahu dia pacarku kan atau dia pasanganku. Sesekali nggak apa-apa upload, cuma nggak setiap harus jalan terus foto terus upload, enggak lah, ya kan, malah enggak. Menurut aku wajar, tapi nggak semua orang bisa lakuin itu. Nggak semua orang mau, nggak semua orang punya kelihatan. Wis kayak gitu sebenarnya intinya sih kayak sebenarnya ya cewek tuh kayak seneng sih, tapi kayak nggak setiap hari, nggak setiap saat diposting ya. Gue juga too much jatuhnya Too kemarin much. sih. Jamet orang-orang maksudnya Tegar. kayak apa-apa posting, gue jadinya Iya. kayak bukan sesuatu kayak wow maning, tapi kayak Lain. misal kayak 1 minggu sekali atau jalan nemu foto lucu diposting Itu jadwal gitu, jadwal Oh, seminggu sekali. oh lo kayak orang intensi pokoknya gitu, jadi kayak ya bisa seneng ngono lo kayak oh ini di anak validasi keh Harus validasi mbak. nggak butuh banget harus validasi, cuma kayak menurut aku wajar, tapi emang nggak semua orang bisa loh mas. Iya, yang bisa hanya Aldi Tahir, rekam posting. Mereka pasti. Arbah kita. Orang Iya, jadi ya. Ya. Ya, Kalau lumayan. untuk saya sendiri sih nggak wajar sih. Apalagi untuk orang-orang kayak kadang kan ada Orang-orang kayak saya lagi. Orang-orang kayak saya mana-mana. orang-orang kayak saya. Terkadang. hashtagnya orang-orang kayak saya gitu. Soalnya kan ada yang nggak maksudnya nggak suka ngupload story lah. Nah, Ya, kan nggak harus selalu ditunjukin gitu. Makanya kalau udah kamu jadi milikku, kenapa harus Alhamdulillah. butuh pembuktian gitu.
Tapi Apa? 1 kali 2 kali bisa dong. Ya bisa, Satu bisa. kali, dua kali apa, bisa. Tapi kan apa. kadang ada yang bukan 1 kali 2 kali lagi, sehari bisa nyampe 5 kali. Lah, memangnya tak ngomong ke Nanti pengecualian dibikin jedak-jeduk. Ada. Phone win. Enggak lah. Udah Enggak pernah. ada kan? Berat hati. Berarti. Apalagi kayak kalau saya sendiri Minum obat nggak 3 suka kali. yang ngupload foto-foto kayak gitu loh. Kayak menurutku kesannya itu terlalu alay. Apalagi yang keseringan gitu. Oh, itu. Menurut saya sendiri, menurut saya itu penilaian ya. Penilaian menurut saya itu terlalu alay. Ya mungkin segitu dulu video dari kita. Kalau misal ada kata-kata yang salah dari mulut kotor saya, Erwin dan Tante Ega, Enggak. ya jadi maaf ya, nggak ada maksud nyinggung satu sama lain. Ini cuma pure dari pemikiran kita ya. Iya. Walaupun kadang ada Apa? sedikit ceplas-ceplos yang Iya. menyakiti hati, kita minta maaf. Tapi kecuali untuk itu enggak. Prit ya, Mas. Prit ya. Nah, jadi tunggu next video kita yang akan datang. Semoga Semoga ada yang datang. Jadi kita tunggu next video aja ya. ya. Sibalanyong. Sebaliknya Sampai jumpa di video selanjutnya dari LC. LC Let and Chill. 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 Dadah.